pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam Dunia Kita Produksi VOA yang kami bawakan dari National Arboretum di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Ya. Nah pemirsa, kami ajak Anda berjalan-jalan ke salah satu, mungkin ini adalah national treasure ya, Ya, di betul. Washington DC. Yang kadang-kadang orang itu sering ngelihat fotonya di Instagram, di sosial media. Ya. Salah satu kolom-kolom yang masih merupakan kolom bersejarah yang diambil dari gedung Kongres Amerika Serikat yang awal. Betul, jadi setelah dipugar ternyata mereka diamankan, dipamerkan di Dipindahkan ke sini. sini. Iya, Ya. di National Arboretum yang sudah berdiri sejak 1927 ini banyak sekali taman atau gardens ya dengan tema-tema tertentu yang bisa dikunjungi oleh publik dan ini gratis pemirsa. Jadi fungsinya tidak hanya untuk rekreasi tapi juga edukatif. Ada juga arsip sekian ratus ribu tanaman ya yang ada dan dilestarikan oleh para saintis atau ilmuwan di sini. Menikmati kicauan burung, tanaman yang hijau, Ya. dan yang lain-lain juga menikmati dan belajar soal alam itu sendiri ya. Nah, Naya. jadi ada apa aja highlight yang ditampilkan di National Arboretum ini? Kita saksikan liputannya. Taman Arboretum Nasional Amerika Serikat menawarkan keindahan alam yang tenang. Namun, para ilmuwan pemerintah yang bertanggung jawab atas kompleks ini punya misi prioritas, yaitu menopang perekonomian negara ini dengan memastikan jenis tanaman pertanian yang penting terus berkembang dan lestari. What we do is support the American nursery industry. So you have ornamental landscapes, floriculture, turf. So it forms a large portion of the American agriculture and therefore an important part of the economy. Departemen Pertanian AS melaporkan bahwa industri tanaman hias dan lanskap menghasilkan penjualan 13 miliar dolar atau 207 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini menjadikannya bisnis penting yang harus dilindungi. We are first and foremost a premier scientific institution, science-based research facility and public garden. Di sini, ilmuwan mengembangkan tanaman dan teknologi baru untuk industri bunga dan pembibitan. Sejak tahun 1927, mereka telah merilis hampir 700 varietas tanaman baru. Why develop new plants, the changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important. Para ilmuwan melakukannya dengan membudidayakan tanaman asli sebuah daerah dan juga tanaman yang bukan asli daerah tersebut. Prioritasnya adalah tanaman lanskap berkayu seperti pohon dan semak-semak. Para peneliti arboretum mengumpulkan sebanyak mungkin keragaman genetik untuk mengatasi ancaman yang muncul. There are examples where the gene in a wheat plant or a grape plant has been able to thwart a disaster, a catastrophic event of a collapse of a critically important agricultural crop. Arboretum ini juga rumah bagi koleksi benih yang diawetkan, salah satu koleksi terbesar sedunia. Arboretum Nasional menarik sekitar 600.000 pengunjung setiap tahun. Tapi jumlah ini termasuk sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pengunjung landmark lainnya di ibu kota Amerika. Salah satu yang menarik bagi pengunjung adalah tiang-tiang asli dari serambi timur gedung Capitol Amerika. They're pretty iconic here. They were the originals from around 1820s to the Eisenhower administration in the 1950s. So every president from Andrew Jackson to Eisenhower was inaugurated under those columns. Daya tarik besar lainnya adalah bonsai berusia ratusan tahun yang selamat dari pengeboman Amerika di kota Hiroshima, Jepang. Ini salah satu dari 53 pohon bonsai hadiah Jepang kepada Amerika. It was up against the wall and the blast went up and over the wall and the tree survived it. You know, planting a tree is something you can do for generations to come. The Yamaki pine is a symbol of that. Seperti halnya tanaman yang diupayakan oleh ilmuwan di sini untuk tetap lestari. Amerika diharapkan bisa tetap hijau berabad-abad ke depan. Dari Washington DC, VOA. Ternyata luas sekali dan banyak sekali yang bisa dinikmati di sini. Walaupun di sana sini masih ada renovasi, tapi nggak apa-apa. Aku jadi nggak sabar nih, kepingin lihat hasil akhir. Jalan-jalan ya, dengan suasana di Arboretum Nasional di Washington DC ini. Betul. Pemirsa, kami masih ada cerita-cerita lain soal alam di sekitar kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita.
lucu banget dia gulung-gulung di Serbuk Sari. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari National Arboretum di Washington DC. Memang ini saat yang paling tepat untuk berada di luar ruangan menikmati alam. Iya, apalagi ini cuacanya lagi enak-enaknya nih, panas nggak terlalu panas, Ya. tapi dingin udah lewat. Betul. Nah, memang bulan Juni kemarin itu dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai National Great Outdoors Month. Oh. Jadi fungsinya untuk mengajak warga Amerika keluar gitu, Ya. menikmati alam. Dan juga selain itu promosi tentang taman-taman nasional Amerika Serikat yang jumlahnya banyak sekali itu. Benar, dan sistem taman nasional di Amerika Serikat itu sangat masif, mulai dari gunung, Ya. gurun, Ada pantai, air juga, danau. Iya. segala macam itu jadi sistem dalam Taman Nasional Amerika Serikat Ya. yang mempromosikan untuk keluar ruangan. Betul, itu. dan banyak diantaranya yang gratis juga ya. Ya. Jadi inklusif lah untuk semuanya ya, accessible untuk semua. Nah, ngomong-ngomong soal taman nasional, beberapa taman nasional di Amerika Serikat itu juga melindungi kawasan tersebut ya, Nak. Ya. Dan upaya untuk melindungi kawasan itu juga dilakukan oleh beberapa orang yang ingin menanam kembali tanaman asli dari wilayah tersebut. Betul. Karena dengan semakin banyaknya globalisasi gitu ya. Invasif gitu ya. Iya, tanaman dari luar negeri, tanaman yang bukan dari asalnya, sehingga membuat kadang tanah itu juga tidak sehat, Betul. udara juga belum tentu bisa sesehat kalau misalnya ditumbuhi oleh tanaman aslinya. Iya, betul. Dan juga selanjutnya masih juga ngomong-ngomong soal menikmati udara luar, kami ajak Anda untuk menikmati sebuah museum sepeda. Kring kring. Halaman rumah keluarga Crouch di Maryland tak seperti tetangga-tetangga mereka. Bukan rumput yang menghiasi halaman depan, tapi pohon dan tanaman lokal. We started planting native plants and the butterflies and bees and birds started coming immediately when we stopped using pesticides and fertilizers. We have tons of birds, and when the flowers later, we'll have lots of butterflies, lots of insects crawling around. We get bunnies that live underneath some of them. Pilihan Janet dan Jeffrey sempat dilaporkan ke asosiasi tetangga yang sempat memerintahkan mereka untuk mengganti tanaman natural dengan rumput. Pasangan ini menolak dan menggugat perintah ini. We knew we were doing things that were beneficial for the environment, so it just seemed fundamentally wrong to tear out this piece of paradise that we've created. Setelah proses pengadilan meletihkan selama 3 tahun, keluarga Crouch memenangkan gugatan. Kasus mereka membuat pemerintah negara bagian menerbitkan perda yang mengizinkan tanaman lokal di halaman rumah apapun aturan permukiman mereka. I think the future of the lawn as it is now is doomed. Nancy Lawson adalah penggiat halaman natural. Menurut Nancy, halaman rumah berumput seperti kelaziman saat ini tak bisa dipertahankan. There's more than 40 million acres across the country of turf, and it's the #1 irrigated crop, so it's taking up a lot of water. Penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah Environmental Management menyebutkan wilayah AS yang diliputi rumput pekarangan melebihi total lahan yang digunakan untuk bercocok tanam jagung. Rumput membutuhkan jauh lebih banyak air dibandingkan jagung dan sering juga dirawat menggunakan pestisida. We're thriving. We don't get bit. We don't get stung. We don't have, rats in the house or in the field. We don't have any of that stuff because we have a balanced ecosystem here of predators and prey. Ultimately, is a turf grass green lawn more important than your children's health and the health of the planet? And people are going to have to change what they view as being beautiful and important. Demikian laporan tim VOA. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di sini. There's over 6,000 now. Wow. Berada di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Bicycle Heaven. Museum, toko, dan bengkel sepeda yang dibuka sejak tahun 2011.
Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat barang rongsokan. I fixed it up for a kid in the neighborhood, and then the next kid, and the next kid, and then we were donating bikes and whatever. But I always liked the antiques and old bikes. I had a bike when I was a kid, and that's what I wanted. Okay. That's how it started, yeah. Berbagai sepeda langka ada di sini. Di antaranya sepeda karya seorang industrial designer dan perancang mobil sports asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders. Harga sepeda ini bisa mencapai puluhan ribu dolar Amerika. So which one do you think is the most famous bicycle that you have here? Well, some of the most famous bikes we have are like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike, and it's a world famous bicycle. It's probably one of the best bike movies that were ever put out with Pee Wee Herman, who was Paul Rubin. And they made, I think it was 12 of these bikes. There's only 4 known. I have one, the Bike Museum of America has one, and Pee Wee Herman has 2 of them. How did you get this from I bought it from another collector. Yeah, we investigated it and were able to get it. Terkadang Craig harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya. Craig juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia. When I first started out, I would end up with like hundreds of bicycles, and mostly kids' bikes, some adult bikes. And I met up with a guy who they actually shipped them over to Indonesia. Banyak hal baru yang bisa dipelajari dan dinikmati di Bicycle Heaven. There was like some like old bikes, like 1800 style bikes. That was like really cool because like bikes I guess been around for quite a long time. So to see like kind of how far they've come and like it's really cool. There's always something to look at no matter where you go. Dan untuk bernostalgia, it's fantastic. Every room you go in, you find something new. And like I said, I've been looking at these bikes and I point out ones that I had when I was a little kid and ones I wanted to have but never got around to getting. Bring back memories, the red ones. Dari kota Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA. Nah, pemirsa, habis gini kita punya cerita-cerita lain soal bertualang di alam, Ya, green outdoors. betul. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia kita. Ya, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari National Arboretum di Washington DC yang punya fungsi selain untuk rekreasi bagi warga juga edukatif. Ya. Masih ngomongin soal berkegiatan di luar ruangan, Jin. Menikmati kegiatan di alam terbuka. Kalau misalnya sambil rekreasi gitu ya, apalagi musim panas nih, ada juga loh orang-orang yang bukan sekadar cuman wisata aja, tapi juga belajar untuk cari duit. Contohnya ada kakak beradik ya, mereka masih kecil-kecil di Seattle, di negara bagian Washington, tapi mereka bisa memanfaatkan, mereka kan tinggal di komunitas kayak tinggal di perahu di danau gitu. Mereka memanfaatkan danau itu untuk tempat mereka belajar wirausaha. Yang dengan dijual membuka apa nih? lemonade stand, stand limon. Dan itu memang sesuatu yang biasanya dilakukan sama anak-anak ya, Ya. untuk belajar jualan, Ya. belajar untuk ngitung duit kali ya. Di Amerika Serikat sekarang itu juga mengalami kekurangan lifeguard atau penjaga pantai, penjaga kolam renang. Beberapa faktor antara lain karena kurangnya gaji atau pendapatan yang mereka dapat ketika menjaga itu. Jadi alih profesi nih. Kita lihat liputannya pemirsa. Di tengah ramainya berbagai aktivitas air dan berlayar di Lake Union, Seattle, Kate dan Quinn merintis bisnis mereka. Sambil menikmati libur musim panas, kakak adik ini belajar mencari penghasilan sendiri. Rumah-rumahan di atas dok ini merupakan ciri khas mereka, membuat Kate dan Quinn ngetop layaknya selebriti lokal. Pedayung kayak dan perahu adalah konsumen utama. Perahu besar atau bermotor harus sangat hati-hati untuk mendekat. We have our life jackets and it's pretty stable on there, but sometimes when a big wave came, just last week, a big wave came and the squisher for the lemons, it just fell off and we had to buy a whole new one. Bisnis ini dimulai 2021 setelah keluarga mereka pindah ke rumah perahu.
Walau pemandangannya indah, tidak banyak yang bisa dilakukan selain kegiatan air. We told our dad, like, oh no, we can't do lemonade stands anymore. And he was like, well, maybe we could do a floating lemonade stand. Our worst day was probably our first day because we made like $15. We got in debt $3 because we had to pay our costs, and we didn't have enough money to pay our costs. Pelajaran yang didapat, sesuaikan harga dan ikuti event besar. There's duck dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete. So we like to go out on those days because there's a whole lot of boats like to come out. Segelas limun dijual $3. Sepertiga dari keuntungan dipakai untuk modal berikutnya, sepertiganya ditabung, dan sepertiga lainnya untuk disumbangkan. Dalam 2 tahun terakhir, Kate dan Quinn telah memberikan lebih dari $1.700 ke peminjam kredit mikro di 20 negara. Juga menyumbang ke lembaga kesejahteraan hewan setempat. Dari Lake Union, Seattle, Washington, VOA. Pekerjaan yang tadinya banyak diminati sebagai lifeguard atau penjaga kolam renang dan juga penjaga pantai kini sepi peminat. Di Los Angeles County, pejabat lokal mempermudah rekrutmen, termasuk pelatihan. There's a shortage nationally. In LA County, we're recruiting pretty aggressively. And so this is a top priority for the department. Tapi diakui gaji awal sekitar $18 per jam tak banyak menarik peminat. We have been competitive in the past, but I think the pandemic's made some changes. So the department, we're all looking at this together to, even through the processing, to see what works and make it better. Selain itu, proses pelatihan bisa berlangsung lama, dan ini membuat banyak calon penjaga pantai dan kolam renang urung mendaftar. Kelangkaan petugas yang bisa menyelamatkan orang di kolam renang atau laut ini mencemaskan banyak pihak. Every day in the United States, 11 people drown. And within that group, ages 1 to 4, it's actually the leading cause of death for children. If we expand that somewhat to 5 to 14, it's still the second leading cause of death for young people next to motor vehicle accidents. The Red Cross has a great schematic called the Circle of Drowning Prevention that covers items such as supervision, barriers, learning to swim and knowing about water safety, wearing a life jacket, and then lastly, we're always safer when we swim where a certified lifeguard is present. Jeremy telah menjadi penjaga kolam renang selama 12 tahun dan mengatakan kepuasan yang dirasakan tak hanya sebatas bayaran. With lifeguarding, you're outdoors, you're able to interact with the community, you're able to teach lessons, you have the opportunity to help kids grow, and of course they're prepared to do rescue if they need to. But ideally, we want to keep it very preventative and safe by working as a team. Tapi kepuasan emosional saja tak cukup menarik peminat di penjuru Amerika Serikat. Di Boston, negara bagian Massachusetts, ada bonus ribuan dolar bila mendaftar. Phoenix, Arizona, dan Austin, Texas juga menawarkan bonus serupa. Selain menawarkan insentif bonus, dinas terkait di kota New York juga menyederhanakan program pelatihan. Demikian laporan tim VOA. Ya, nggak kerasa pemirsa, udah setengah jam kami menemani Anda dari National Arboretum di Washington DC. Seru juga ya, kita jalan-jalan sambil belajar banyak tentang tanaman. Di musim panas. Ya, dan juga menikmati udara segar. Tapi kalau misalnya Anda mau nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di voaindonesia.com dan jangan lupa di channel YouTube kami VOA Indonesia juga. Dan kami nantikan juga Anda di media sosial kami, ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter juga dengan kata kunci VOA Indonesia. Sampaikan juga pertanyaan, saran, kritik, apapun yang ingin Anda tahu soal Amerika di situ lewat DM pertanyaan. Dari National Arboretum di Washington DC, saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto undur diri dulu pemirsa. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.